Selamat sore para sahabat sehat, pecinta Puas Channel. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puah. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Berbicara mengenai kualitas hidup kita melihat saat ini musim mulai berganti dari musim kemarau ke penghujan ya. Jadi dari musim panas ke musim dingin. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini tidak ada salahnya kalau kita berbincang-bincang mengenai sesuatu yang mulai agak dilupakan atau agak diabaikan, yaitu mengenai COVID-19. Mungkin para pecinta Puas Channel bertanda tanya, kenapa Dokter Puah kok ngomong lagi masalah COVID nih? Bukannya masa pandemi sudah dinyatakan oleh pemerintah sudah berakhir pada tanggal 21 Juni tahun 2023 yang lalu. Jadi sudah sekitar setengah tahun ya, kita sepertinya terbebas dari pandemi COVID. Tapi para sahabat sehat perlu diketahui dan perlu diwaspadai bahwa pada akhir November sampai dengan saat ini, angka kejadian COVID-19 meningkat lagi. Nah, para sahabat sehat, tentunya kita tidak ingin terulang ya. Jadi masa yang cukup memprihatinkan selama 3 tahun ya. Kita ingat bahwa kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden waktu itu, saya ingat masih, yaitu 1 Maret tahun 2020 ya. Berarti selama 3 tahun lebih kita masuk dalam masa situasi yang sangat-sangat memprihatinkan, menyedihkan ya. Banyak korban dari sanak famili, teman, sahabat kita. Ada yang masih bisa tertolong dan tidak sedikit yang mereka harus terpaksa berpulang mendahului kita karena kena ini dampak daripada varian COVID yang paling heboh waktu itu kita ingat, yaitu varian Delta. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini saya himbau atau saya perlu perjelas bahwa sebenarnya COVID itu tidak pernah hilang ya. Jadi walaupun disampaikan pada bulan Juni yang lalu itu status pandemi berakhir, sebenarnya dia masih tetap ada. Cuma bagi kita yang sudah vaksin lengkap, bahkan kita sudah booster, itu kita mempunyai kekebalan yang lumayan. Maksud saya, kalaupun terinfeksi, terpapar, tidak menyebabkan dampak yang fatal atau yang bahkan sampai mematikan seperti itu. Nah, kita tahu ya, mulai dari varian Alpha, Delta, sampai yang terakhir kemarin Omicron kan kita tahu ya. Jadi kalau kita jujur, dari sekian banyak pendengar atau pecinta Puas Channel ini, kalau saya tanya siapa yang belum pernah sama sekali terpapar, pasti jarang jawabannya yang belum ya. Sebagian besar dari kita pasti pernah kena. Saya sendiri pun pernah terpapar, walaupun justru itu di akhir-akhir yang di varian Omicron ya. Justru pada saat varian Delta yang banyak menelan korban karena kita betul-betul pakai APD yang bagus. Ya, jadi tidak sekedar masker, kita pakai hazmat, kita pakai face shield, kita pakai masker juga yang betul-betul rapat begitu, kita malah aman. Tapi justru pada saat varian Omicron mulai ada kelonggaran-kelonggaran, kita mengikuti kongres, makan bersama, reuni dan sebagainya, kita lepas masker, disitulah saya pernah terpapar pada waktu Desember tahun yang lalu. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan ini Kementerian Kesehatan sudah mendeklar ya, sudah mengumumkan ada varian baru daripada COVID-19 ini yang sudah masuk ke Indonesia ya. Jadi kita tahu yaitu varian EG5 ya. Eris ya, jadi istilahnya Eris, varian baru itu. Kemudian juga kita tahu ada subvarian dari ini, termasuk subvarian dari Omicron ya. Tapi ada lagi pneumonia Mycoplasma. Nah, kita tahu kalau Mycoplasma itu bakteri, kalau itu tadi yang varian subvarian baru baik yang EG5 Eris itu termasuk tetap di dalam virus ya. Pergantian cuaca saat ini kan dari musim panas menuju musim dingin. Dari kemarau ke penghujan. Memang tidak bisa dipungkiri sejak dahulu kalau ada pergantian musim atau cuaca seperti ini memudahkan kita mengalami beberapa kendala.
daya tahan tubuh kita bisa menurun, kita bisa mengalami beberapa penyakit infeksi, baik itu infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Nah, para sahabat sehat, kalau judul daripada tayangan saya kali ini saya beri judul kan waspada COVID-19 mengintai lagi. Artinya kita diingatkan bahwa tidak serta-merta pandemi berakhir, COVID sudah tidak ada. Jadi dia tetap ada. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita supaya kita tidak terpapar kena yang dampak yang lebih buruk ya. Jadi sekali lagi bagi para sahabat sehat yang saat lalu baru menerima vaksin 2 kali, belum pernah booster, sekaranglah saatnya. Jangan takut, jangan segan-segan, mintalah booster, baik itu booster pertama maupun booster kedua di puskesmas terdekat. Jadi masih ada, soalnya ada beberapa pasien saya menyatakan udah nggak ada dokter, kita cari vaksin udah nggak ada. Masih ada di puskesmas terdekat Anda karena Dinas Kesehatan mendistribusikan melalui puskesmas. Kalau di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan swasta mungkin memang sudah agak sulit mendapatkan vaksin ini, dan kabar baiknya bahwa vaksin ini ada di puskesmas dan masih tetap gratis ya. Sampai dengan akhir Desember ini masih tetap gratis ya. Para sahabat sehat, kalau mungkin ada yang bertanya, kira-kira gejalanya gimana ya varian baru ini? Apa sama seperti yang dulu? Secara umum mirip, tapi tidak semuanya ada gejalanya. Yang menyolok adalah hilangnya penciuman atau indera pembau kita itu pada varian yang baru ini tidak lagi. Ya, jadi batuk pilek masih bisa ada ya, demam masih bisa ya, tidak terlalu tinggi, subfebris begitu, kemudian radang tenggorok nyeri, menelan, faringitis bisa. Kalau agak lebih parah sesak napas bisa. Badan terasa sakit semua. Jadi sakit kepala, badan otot-otot terasa sendi-sendi seperti orang kena flu itu memang ya. Kemudian juga bisa disertai dengan gejala mual muntah bahkan diare. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa subvarian yang pneumonia mycoplasma memang banyak menyerang pada anak-anak. Tapi ini sebenarnya pada anak yang di bawah 18 tahun pun banyak. Jadi usia reproduksi banyak. Ditambah lagi usia lansia ya, mereka yang sudah rentan mempunyai komorbid ini pun mudah diserang varian ini. Nah, para sahabat sehat, kalau mungkin akhir-akhir ini tingkat hunian rumah sakit juga meningkat, banyak yang mengalami demam berdarah. Ya ini sama ya, karena pergantian cuaca dari musim kemarau ke penghujan, banyak genangan air, nyamuk dengue itu pun bisa menyerang siapa saja. Jadi saat ini saya sedang merawat seorang pasien saya sedang hamil 8 bulan kena DBD. Nah ini pun juga kita harus waspada ya. Jadi trombosit bisa turun dari mungkin 200.000 jadi 150, 150 bahkan sampai tinggal 20.000 begitu ya. Ini pun akan berdampak kepada tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Nah, pada varian baru daripada Omicron ini ya, pada COVID-19 ini, sebenarnya pemerintah sudah tidak bosan-bosan untuk menghimbau bagaimana kita bisa membentengi diri kita dengan baik supaya tidak jatuh ke dalam kondisi yang buruk atau tidak terulang lagi peristiwa pandemi yang sangat memprihatinkan itu. Para sahabat sehat, apa saja kiat-kiat untuk mencegahnya? Yang pertama, kita harus waspada terhadap gejala awal yang kita rasakan. Jadi kalau misalkan kita merasa ya kok badannya agak sakit semua, kok males makan, kok agak meriang atau tenggoroknya nggak nyaman, itu silahkan segera periksa ya. Jadi jangan takut, justru kita periksa. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memakai masker. Nah ini sekarang saya lihat di mana-mana sudah jarang orang mau pakai masker. Nah dengan situasi seperti ini saya himbau pakailah kembali masker. Kalau apalagi Anda sedang merasa nggak enak badan, tenggorokan sakit dan sebagainya, walaupun Anda belum swab atau bahkan tidak mau swab, pakailah masker. Kita jangan egois. Dengan memakai masker kita mencegah penularan kalaupun kita yang positif ya kepada orang lain. Sebaliknya kalau kita pakai masker dalam kondisi kita sehat pun, ada orang lain yang sedang sakit, kalaupun dia batuk mungkin
agak dekat dengan kita, kita aman karena kita terlindungi dengan masker. Jadi sekali lagi, pakai masker bagi kita yang sedang sakit ataupun kita yang sehat ya. Jadi terutama di keramaian tetap pakai masker. Karena itu hal sederhana yang bisa mencegah terjadinya penyebaran secara cepat daripada COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk masalah tes swab ya, banyak di antara para sahabat sehat mungkin mengatakan sudah nggak ada swab-swaban toh, kalaupun positif kan dianggap seperti flu biasa karena sudah bukan lagi pandemi tapi endemi. Menurut saya tetap ada perlunya swab ini. Dengan kita tahu bahwa diri kita positif, minimal kita jadi tidak malas untuk memakai masker. Kemudian kita juga bisa mencegah penularan atau memutus mata rantai penularan terhadap sekitar kita. Ya. Kemudian kalau sudah pakai masker, sudah kita melakukan swab ya, baik antigen maupun yang PCR seperti itu, prokes yang lain. Jangan lupa, jangan menganggap bahwa sekali lagi pandemi sudah selesai. Protokol kesehatan apa? Salah satunya selain masker adalah cuci tangan. Nah, di dalam tas kita tetap harus membawa hand sanitizer. Kemudian kalau ada kesempatan kita cuci tangan di air yang mengalir, wastafel ataupun kamar mandi, itu lebih baik lagi ya. Jadi cuci tangan sebelum kita menjamah makanan ya. Kemudian seperti tadi sudah sempat saya singgung sedikit, para sahabat sehat yang belum mendapatkan vaksinasi booster, baik itu booster pertama ataupun booster kedua, silakan mendatangi puskesmas terdekat untuk bisa mendapat vaksin COVID-19. Ada lagi yang mengatakan baru-baru ini, dokter, saya dulu dapatnya Sinovac, saya dulu dapatnya AstraZeneca, saya dulu dapatnya Pfizer. Lah ini adanya sekarang ini vaksin merah putih katanya. Udahlah, apapun namanya, kalau itu sudah mendapat izin daripada Kementerian Kesehatan untuk beredar, kita nggak usah bingung. Silahkan nurut aja, apapun jenis vaksinnya pasti itu yang terbaik untuk membentengi tubuh kita agar kita tidak tertular COVID lagi. Mungkin para sahabat sehat mendengar pemaparan saya sore hari ini menganggap, aduh dokter Puan ini nakut-nakuti, bener tak ada tah. Saya katakan para sahabat sehat bahwa betul-betul ada real. Saat ini keponakan saya pun sedang positif COVID di Jakarta. Cucu saya sendiri pun juga swabnya positif ya. Jadi ini betul-betul bukan sesuatu yang menakut-nakuti. Justru ini mau saya sampaikan supaya kita waspada. Ayo kita tetap waspada dengan setia memakai masker. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bentengi tubuh kita dengan imunitas yang baik, pola hidup sehat, pola makan atau diet yang sehat. Dan yang terpenting bagi Anda yang belum booster, silakan booster ya. Begitu saja mungkin paparan saya mengenai waspada COVID-19 mengintai lagi. Jangan menjadi takut, tapi menjadikan kita waspada. Kita jelang akhir tahun ini ya. Jadi hari ini sudah tanggal 9 Desember. Jadi 3 minggu lagi kita akan menapaki tahun 2024. Tentunya dengan tetap semangat. Salam sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa harus selalu bermanfaat.